Halo sahabat-sahabat Dinarji, selamat pagi, siang, dan sore. Kali ini agak sedikit berbeda power tipsnya, di mana saya, Joko Murjono, yang membuka, gitu kan, dan Daniel tetap bersama saya setia jadi teman diskusi di sini. Halo Daniel. Iya Pak, saya nggak suka episode ini. Buat saya kompleks rasanya. Karena kamu tahu kamu akan ditanya tentang kompleksiti kan. Ini kan bagian dari VUCA yang kemarin kita Iya. bicara. PU sekarang C, kompleksiti. Apa yang Complexity. Daniel mengerti tentang Tuh kan? kompleksiti? Tuh kan? Ah, eh, secara harfiah kompleks gitu, padat macam-macam gitu. Banyak yang tumpuk-tumpuk dan bisa jadi saling terkait gitu, yang nyambung satu dengan yang lain tuh kalau ngelihat apa sih namanya, kartu-kartu yang disusun terus jatuh satu semuanya jatuh gitu, yang Domino gitu ya. Jadi domino kayak saling berkaitan. terkait gara-gara satu, yang lain juga ikut bergerak, bertindak, jadi bergeser terus. Iya. Betul, Pak. Betul. Dan Betul. itulah yang dibilang, karena gini, satu keputusan belum tentu bisa diambil untuk memecahkan semuanya, gitu kan? Karena kita ambil keputusan di sini, tahu-tahu yang bereaksi di sebelah sana. Nah, kita ambil keputusan sana bereaksi. Jadi kayak ada informasinya untuk mengambil keputusan gitu sebagai seorang manager leader, ada, memiliki. Namun agak sulit untuk diproses gitu. Karena Terlalu banyak dan mungkin nggak lengkap informasinya gitu kan. Karena kita nggak terlalu tahu situasinya, karena sesuatu kalau yang namanya reaksi gara-gara satu hal yang kita lakukan terus ini ada reaksi, kan ini belum tentu ada informasinya di kita. So, bagaimana caranya Daniel kira-kira kalau menghadapi situasi yang kompleks ini? Waduh, seperti rumus solusi VUCA-nya ya. Kalau complexity juga diatasi dengan C-nya, clarity gitu, kejelasan gitu. Nah, buat saya ini nggak jelas. Buat saya nggak clear. Apa yang bisa menyebabkan si clarity ini menyelesaikan complexity? Itu yang karena dalam pikiran saya sesuatu jelas, kemudian kompleksnya berkurang. Kok nggak nyambung ya, Pak? Oke. Clarity itu kan istilahnya, kalau saya sering melihatnya clarity itu agak 11-12 tetanggaan dengan transparency. Oke. Jadi di mana semua information yang ada itu kita share, atau bahkan tentang situasinya ya. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin. Itu satu. Tujuannya di-share supaya semua orang bisa mencerna datanya. Nah, kadang-kadang kan yang namanya manusia kan beda-beda nih kemampuan memahaminya. Kita harus bisa mendiskusikannya, mengkomunikasikannya dengan bahasa yang simple. Semua informasi itu kita buat simple, sehingga masuk akal atau logical bagi tim kita, bagi kolega kita untuk memproses data ini. Mudah dimengerti gitu loh. Tujuan dari activity itu dengan kita transparan, terus kita communicate yang simple gitu kan. Semuanya akan memahami yang sama. Pemahamannya akan koheren, akan align gitu kan terhadap situasi. Jadi kalau itu terjadi gitu kan, semuanya akan jadi, oh ya ini saya mengertinya gini, saya mengertinya. Tetap namanya manusia ada perbedaan pendapat, benar? Benar. Saya melihatnya kayak gini, Daniel bisa melihatnya kayak apa, Daniel melihatnya kayak apa. Nah, inilah perlunya kita melakukan diskusi dalam konteks transparan dan komunikasi yang simple, yang bahasanya kita adjust. Karena dengan diskusi yang seperti itu, kita bisa mendapat sudut pandang yang berbeda dari suatu masalah yang kompleks itu, sehingga kita bisa antisipasi. Dan karena idenya bukan dari kita sendiri, bukan satu orang gitu ya, bukan Superman yang ngeluarin idenya gitu kan, bukan super leader atau super manager, itu justru meningkatkan empowerment dari tim kita untuk bertindak. Karena situasi yang kompleks kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan kita sendiri.
harus semuanya, atau bahkan harus mengambil tenaga ahli dari luar. Membantu Jelas kita. sekarang, Pak. Jadi situasi kompleks, satu, apa yang terjadi di transparansi. Semua timnya tahu, jelas, jadi pemikirannya sama, dan akhirnya juga melibatkan mereka untuk ikut bertindak mengatasi itu. Yes. Asal pemahamannya udah sama, Ya. koheren, sudah align semuanya. Ya. Si leadernya, mindset apa yang diperlukan? Kalau kita kaitkan dengan Biseidu kemarin tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan, yang saya tangkap memang lebih banyak di sekarang nih, karena melibatkan timnya. Sekarang, ya. Dan keputusan yang diambil untuk masa depan. Berarti kan lebih banyak say dan do mindset-nya. Karena kita mau empower people, kita mau dengarkan mereka, kita mau dengarkan pendapat mereka, sudut pandangnya mereka terhadap situasi itu, gitu kan. Lalu jangan cuma diskusi muter-muter diskusi, tapi nggak bawa ke action gitu, nggak bawa ke performance-nya, ke results-nya. Makanya dalam situasi yang kompleks, kadang-kadang keputusan yang kita ambil, kita coba dulu yuk sini, kita coba dulu yuk. Kita lakukan ini, kita lihat nanti reaksinya kayak apa. Kita lakukan ini, lihat. Nah, ini butuh mindset yang lebih eksperimental. Apalagi kalau kita mau empower others, gitu kan? Kita harus bisa membiarkan orang-orang mengerjakannya dengan cara mereka, tidak harus dengan cara kita. So harus ada certain level of freedom di situ. Untuk mereka bertindak. Ya. Clear kalau sekarang, Pak. Ya. Semoga juga clear untuk teman-teman semuanya. Ada suatu situasi yang kompleks, transparansi, semua orang tahu, paham yang sama, dan empowering, ya, terlibat untuk ikut bertindak. Baiklah. Mantap. Gitu, Daniel. Sisa satu lagi ya, Pak? Apa lagi? Kenapa? Jadi apa lagi nih? Jadi silahkan Anda tutup. Dan Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.